warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Ya, saya sebenarnya kembali ke rumah saya waktu saya SMA. Saya menghabiskan SMA saya itu di Pademangan 2, Gang 23. Di Pademangan 2 Raya. Jadi samping saya itu persis Gang 23, depan saya itu SMP 42 kalau nggak salah ya. Itu tempat adik saya yang pernah jadi bupati, dia lulusan SMP 42. Lalu adik perempuan saya lulusan SMP Lukas Pademangan, yang perempuan. Nah, memang SMA-nya dia di Budi Utomo. Yang perempuan Budi Utomo baru masuk UI. Yang laki kami masuk SMA PSKD, lalu kita Atma Jaya jadi dokter. Spesialisnya baru masuk UI. Nah, saya juga habiskan sekolah di Trisakti, terus di Prastia Mulia. Saya kalau tinggal di Pademangan, dulu kalau lagi bokeh, nggak ada duit, nggak naik becak, jalan kaki. Sampai jembatan Raja Wali, naik bus DOTS itu ke Senen SMA 802, nomor busnya. 802. Waktu di Trisakti, naik 203, Raja Wali Grogol. Saya tidak tahu masih ada nggak busnya. Nggak ada lagi. Jadi parkirnya persis di Raja Wali jembatan. Jadi saya harus jalan kaki 23 gang. Sampai ke, kalau lagi ada duit, sombong dikit naik becak gitu. Kalau lagi nggak ada duit, ya itu. Kita naik. Hampir tiap kali banjir. Kalau hujan, banjir. Jadi hari ini, orang tanya sama saya, Jakarta masih bisa banjir nggak? Bisa. Saya bilang bisa. Kenapa? Kalau pas laut lagi pasang, dan pas waktu itu juga hujan besar, kalau hujannya besar sekali, laut lagi pasang, itu bisa 40% daerah Jakarta tergenang. Itu kira-kira ini, karena semua bawa muka laut. Sekarang agak ketolong. Kenapa? Pompa kami nggak berfungsi kalau air lautnya udah masuk sejajar. Makanya tahun ini kami mulai membangun tanggul di atas muka laut 3,8 meter. Jadi kalau bawahnya turun 1,8 berarti ya 5,6 meter. Kita dari Cilincing sampai Tanjung Priok itu lebarnya 20 meter. Bisa buat mobil. Lalu yang di Waduk Pluit juga, Muara Baru, Pasar Ikan, semua kita akan pasang. Ini harusnya tugas Ancol ini. Jadi kalau ada tanggul, pompa kita berfungsi baik. Walaupun air laut lagi pasang, ini air hujan bisa kita buang. Ada tampungan. Nah pertanyaannya, kalau belum jadi tanggul bagaimana? Makanya orang bilang saya sesumbar. Bukan sesumbar. Ini teori sederhana saja. Kalau laut itu nggak pasang 24 jam. Semalam mulai pasang jam 8 malam laut. Puncak. Ini baru puncak 1,9. Kalau puncak pernah, kita kan nggak tahu. Ini kan masalah bulan kan. Kita pernah puncaknya itu 2,8 meter. Jadi air laut kalau 2,8 meter, selesai kita Jakarta. Kalau pas hujan. Tapi kalau dia lagi turun, ya sudah, surut aja langsung. Ya 8 jam sekarang mulai surut ini. Makanya mulai kan kelihatan surut ini. Makanya tanggul nggak ada pilihan. Tapi membangun tanggul juga berarti saya harus memindahkan orang-orang ke rumah susun. Ini yang berantem ini. Menurut saya anak-anak jauh lebih bahagia tinggal di rumah susun. Ada perpustakaan, ada tempat bermain. Sekarang rumah susun yang kami bangun ukurannya 36 meter persegi. Pakai gas. Ini saya lagi bangun 20.000 unit ini tahun ini. Tahun depan kita mau coba bangun 56.000 unit. Ini nggak sewa sebetulnya Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya urunan bayar 5.000 sampai 15.000 sehari. Kalau pakai lift 15.000. Kami subsidi 80%. Mahal. Tapi naik bus seluruh Jakarta tidak bayar. Begitu alamatnya tinggal di rusun, semua naik bus nggak bayar.
Lalu anaknya sekolah, kami kasih bus sekolah. Nanti Bapak Ibu jangan bayangkan ada 203, 802, Metro Mini, Kopaja, nggak ada lagi tuh. Semua akan kami kuasai dengan Transjakarta. Bahkan ini udah mulai dari Tangerang, Bekasi ke Jakarta hanya bayar 3,5, termasuk Depok. Kalau Bapak Ibu mendaftarkan gaji Bapak Ibu di Bank DKI, naik bus tidak bayar. Lalu anak-anak yang tinggal di rumah susun, pasti kami kasih kartu Jakarta Pintar. Ada dokter, ada perawat, ada bidan menunggui. Lalu yang mau dagang, kami sediakan modal 5 juta sampai 10 juta. Lihat dagangannya baik atau tidak. Kita juga menyediakan tanaman hortikultura. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini air laut pasang, gara-gara ada yang nguruk bikin pulau, itu dia nggak ngerti bumi. Itu guru-guru mesti ngajarin itu. Kenapa semalam pasang? Jangan-jangan di Dubai, Arab Saudi lagi nguruk reklamasi pulau kali Pak Wali. Akhirnya air lautnya naik ke kita. Nah sekarang mulai surut, jangan-jangan dia lagi dimarahin, LSM sana lagi digali lagi. Jadi akhirnya tanahnya diangkat, jadi surut lagi air kita. Dia kira dunia ini seperti akuarium, dia kira. Kalau kasih air, kasih tanah, airnya naik. Supaya airnya turun, tanahnya diangkut lagi supaya turun. Bumi bukan seperti itu. Dunia itu digantungkan pakai gravitasi. Makanya berdasarkan daya tarik bulan. Nah, jadi dunia ini tiap hari pasang surut. Air laut naik, nah kenapa? Air laut naik lebih tinggi daripada dulu. Karena bumi kita tambah panas. Akhirnya air dalam bentuk volume es di kutub utara, kutub selatan mencair. Jadi volume air di dunia itu sama, tinggal berbentuk embun, es, air, laut. Lalu laut ini juga masuk. Misalnya kenapa di Sumatera banyak gunung berapi? Karena ada lempeng samudra nekuk ke lempeng benua, masuk jadi magma, keluar lagi jadi gunung api. Jadi dunia ini semua airnya volume semua sama. Cuma karena pemanasan global, akhirnya bentuk cairnya lebih banyak. Lebih banyak, daratan terendam lebih banyak. Tapi kalau pasang surut, tergantung ketemu bulan ini. Daya tariknya, gravitasi daya tarik bulan. Makanya kalau bulan purnama, orang bilang suka banjir Jakarta. Bukan, karena bulan purnama lagi pas air laut pasang, hujan. Kalau Imlek, apalagi Imlek kan hujan, ya udah nggak keluar. Tapi kalau 95 km tanggul Jakarta kami selesaikan, pompa jalan, saya jamin nggak banjir. Ngurus banjir Jakarta nggak susah-susah amat sebetulnya. Semua sungai turun ke utara. Yang repot sekarang Jakarta Selatan sama Timur yang repot. Kenapa? Karena mereka rata-rata tinggal di daerah aliran sungai, Kemang, semua tinggal di lembah. Ya sudah, buat gali saja, yang penting buang ke utara. Kalau lagi nggak rob, pasti beres. Ini kalau rob lagi turun, itu nanti kasih tahu pintu Ancol semua buka saja airnya, langsung buang ke laut. Tapi kalau lagi pasang nggak bisa. Nah sederhana aja sebetulnya soal banjir. Yang tidak sederhana itu Pak RW, tokoh masyarakat, Dewan Kota, Pak Wali, Pak Camat, Pak Lurah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang paling susah itu kalau ada anak nggak mau sekolah, nggak ada uang, Bapak Ibu tidak mau kasih tahu kami. Ya, jadi saya tidak mau ada anak yang tidak sekolah alasan tidak ada uang. Ini tidak boleh terjadi di Jakarta. Harus kita urus semua. Bahkan kita lagi coba tahun ini yang bisa masuk perguruan tinggi negeri yang punya KJP, kami mau kasih dia 18 juta per tahun supaya dia mampu kuliah. Nah kita juga akan coba tahun ini yang pegang KJP harus makan daging sapi atau makan daging sebulan minimal sekali
Kami akan jual harga sapi hanya Rp35.000 per kilo untuk pemegang KJP. Jadi kalau dia ada 3 anak, dia bisa jatah 3 kilo supaya dia asupan gizinya baik. Lalu kami juga tidak mau dengar ada yang sakit. Kalau sakit, datang ke puskesmas. Jangan jadi dokter-dokteran sendiri. Beli puyer ini nanti kena stroke. Jadi biar, terus saya lihat ada ibu-ibu nyanyi tadi, giginya juga bolong tadi, saya lihat tadi. Ya, tolong ke puskesmas, giginya dirapiin. Enggak. Kalau nggak minta yang macam-macam, asal ada BPJS gigi itu nggak bayar kan, Bu Din kan? Nggak bayar. Enggak. Tambal nggak bayar. Tinggal tanya, yang bayar ibu pengen pasang kawat ya bayar. Mau pakai pemutih ya bayar. Bayarnya pun jauh murah dibandingkan rumah sakit swasta untuk pasang gigi palsu. Jadi kalau sampai nggak ada duit pasang gigi palsu, SMS saya deh, saya cek. Jangan-jangan handphonenya kayak saya lagi, handphone iPhone. Handphonenya iPhone, ke dokter gigi bilang nggak ada duit. Biasa kami cek. Kalau betul nggak ada, termasuk kursi roda, tongkat, kalau sampai nggak ada uang, kasih tahu lurah, camat. Kalau beliau nggak ada, kasih tahu saya. Saya masih mampu bantu. Jadi tolong, yang paling susah ketika Bapak Ibu tidak peduli satu sama lain. Makanya kami buatkan RPtra ini, Pak Nardi. RPtra ini, tadi juga lupa, ada wakil dari Mercu Buana ya. Mohon maaf. Kami, bukan saya yang ngarang-ngarang loh, bikin ini, bikin itu. Bukan. Kita mengundang universitas, pelajari. Ini orang pintar semua. Kalau jadi gubernur nggak perlu otaknya pintar-pintar amat. Yang penting ototnya kenceng. Karena tiap hari berantem sama orang aja kerjanya. Jadi otot jantung, otot saraf, otot kaki gitu kan. Kalau di demo larinya kencang gitu kan. Otot tangan, kalau ditolong helikopter bisa gelantungan ya, berapa menit masih oke. Kalau otak, kasih universitas. Ini dikaji. Kenapa kita kaji? Kami ingin taman ini dari yang ibu-ibu hamil, dari yang janin masih di perut emaknya, sampai anak-anak, balita, remaja, dewasa, parubaya, lansia, bisa menikmati bersama. Karena tingkat kebersamaan, kebahagiaan ditentukan berapa lama bersama-sama di sebuah taman. Untuk apa? Untuk saling memperhatikan, mempedulikan. Jadi siapa yang tidak sekolah, siapa yang belum ibadah, ini penting. Manusia kalau tidak mengenal penciptanya, dia nggak mungkin jadi yang kreatif. Jadi kalau orang mau jadi orang yang kreatif, harus dekat ke kreator. Kreator itu pencipta. Jadi orang kalau mau jadi orang yang bisa menciptakan banyak hal, mengkreatifkan banyak ide, itu harus dekat kepada pencipta. Makanya kita ingin, ini juga ada ibu-ibu pengajian mulai mengajak, bukan paksa. Tuhan pun tidak pernah maksa orang ke gereja atau ke masjid. Semua sama. Tadi saya lihat hujan, kalau kita keluar basah kuyup juga. Yang suka sholat, nggak suka sholat sama basah kuyup. Ya kan, kalau kita naik pesawat, pesawatnya jatuh ke laut. Yang sholat kagak sholat, yang kafir kagak kafir, mati bareng. Cuma habis itu kemananya yang jadi pertanyaan. Nah ini perlu pendekatan. Nah tempat ini juga seperti itu. Yang tidak sekolah, yang mau kesenian mesti diurus. Yang sakit mesti diurus. Jadi saya harap nanti Pak Nardi bisa kenal. Oh ini cicitnya Akong ini gitu kan. Ini besannya, menantunya, iparnya. Jadi saling kenal. Nanti kita tahu kesulitannya apa. Nah kalau mau kawinan jangan digang, pakai saja kan lumayan pengantin berdiri di sini, gak usah pakai atap ya nggak. Pesta taman kan, orang datang. Nggak bayar lah, enak aja bayar-bayar melulu. Nggak usah bayar-bayar. Tapi jangan pesta 7 hari 7 malam kayak raja gitu loh.
Ya pesta ya 2 jam cukup. Jangan mentang-mentang kakak bayar sehari semalam suntuk. Ya nggak bisa. Ya 2 jam. Terus anak mudanya bisa main musik budayanya. Nah kami juga ingin ini ada pelatihan PKK MAT. Kami mulai suplai beras, gula, minyak goreng, kita daging, kita mau jual yang murah. Sehingga Bapak Ibu juga bisa belajar dagang. Nah dengan cara seperti ini, saya harapkan Bapak Ibu kehidupannya lebih baik. Anak-anak usahakan sekolah dan tes perguruan tinggi negeri. 18 juta kalau kuliah di Jogja, di Solo, cukup setahun. Kami akan bayar. Yang penting dia mau tes. Kalau yang masuk Mercu Buana bagaimana, nggak sanggup, kita akan bantulah pakai yayasan. Ya saya juga dorong Bapak Ibu, tolong yang mampu beli BPJS kesehatan. Supaya kalau ada cuci darah, keluarga sakit, modal Bapak Ibu nggak habis. Juga BPJS tenaga kerja, supaya waktu pensiun ada uang. Kecelakaan ada uang. Ini PPSU, ya kita tidak minta. Tapi kalau takdir, Tuhan memang menentukan harus ada yang meninggal dalam tugas. PPSU ini akan mendapat 48 kali gaji. Berarti 148.800.000 kalau kecelakaan. Kalau meninggal biasa 24 juta. Kalau dia kecelakaan, anaknya langsung dapat 12 juta lagi tambahan. Nah saya ingin seluruh warga Jakarta punya asuransi ini, negara. Untuk apa? Inilah gotong royong. Uang kita yang masih sehat, kita sedekahkan buat yang sakit. Uang yang sudah meninggal duluan, kita sedekahkan buat yang masih hidup, buat pensiun. Uang orang yang masih hidup, kita bantu keluarga yang ditinggalkan yang duluan. Jadi ini penting Bapak Ibu beli BPJS yang mampu. Ya korbanin rokok 2 bungkus, 3 bungkus, 1 orang, pulsa handphone. Semua kantor lurah camat membuka pendaftaran. Izin-izin, KTP, KK, tolong juga. Makanya saya bilang ini yang susah. Bangun RPTRA nggak susah Pak Nardi. Lapor lurah camat, Bapak Ibu ada tanah di mana saja yang mau dibangunkan RPTRA, lapor sama kami. Tanah punya orang lain Pak, lapor juga, kami beli. Asal harganya yang benar ya. Tuh aku dipanggil-panggil kayak sumber waras lagi. Jadi nggak waras semua orang. Beli NJOP masih salah. Nggak tahu mereka yang gila apa saya yang gila. Saya juga bingung sekarang. Saya juga bingung mudah. Makanya di sini itu jadi gubernur nggak perlu pinter-pinter amat di Jakarta. Yang penting otaknya bagus. Karena gila nggak jelas kita batasnya. Nah jadi Pak Nardi nggak usah khawatir. Jadi kalau ada yang punya tanah, punya embung, mau piara ikan, mau piara nila gift, beli embung nggak sanggup, suruh kami yang beli. Kami yang beli dipakai buat piara ikan. Mau cocok tanam, mau tanam sayur mayur, Bapak Ibu nggak mampu beli tanah, mau tanam sayur mayur, kami yang beli. Terus tanam sayur mayurnya mau pakai hidroponik, pakai pipa, biar dia jadi organik. Nggak mampu beli pipa, beli bibit, kami yang beliin. Yang susah itu Bapak Ibu mau kerja atau tidak. Kita selama ini demennya minta bantuan sosial melulu. Padahal sila kelima Pancasila bukan bantuan sosial kan? Keadilan sosial. Kalau bantuan itu ketemu saya dapat bantu, saya lagi datang. Ini resmiin 5 lokasi. Kasihan dong yang Sukapura. Saya nggak datang berarti nggak dapat bantuan saya. Ini namanya bantuan sosial. Tapi kalau keadilan sosial, saya ada tidak ada tetap dapat. Pak Nardi mau pilih saya tidak pilih saya, orang Pademangan mau pilih saya tidak pilih saya jadi gubernur, tetap dapat KJP, tetap dapat berobat, tetap dapat daging, tetap naik bus. Jadi itu namanya keadilan. Kalau yang pilih saya baru saya perhatikan di aspal. Jadi ini penting.
Jadi saya harap Bapak Ibu makin lama semakin kritis kepada pejabat. Jadi pejabat zaman sekarang kalau nggak kerja keras susah. Ini lurah camat, kalau Bapak lapor kelu nggak mau bersihin got, sampah-sampah, kali, lapor saya. Terus menerus berminggu-minggu sama kelakuannya nih, udah wassalam sajalah. Langsung kita pecat aja udah, nggak ada urusan. Jadi pejabat sekarang agak susah. Tapi gajinya lumayan kalau buat yang tidak korupsi sebetulnya. Jadi lurah gajinya 30 jutaan. Lumayan dia. Tapi kalau buat yang biasa ngemplang-ngemplang lapak, nggak mau dia. Nyewain lapak 1,5 juta, nyewain 40, 60 juta masuk kantong dia. Ya nggak mau dia. Yang mau dia gitu mesti kita pecat. Ganti yang lebih baik. Ya, saya terima kasih tokoh masyarakat beresin. Kami lagi bangun tanggul. Mudah-mudahan di 2017-an, saya kira Juli apa Juni mungkin bisa selesai beberapa tanggul. Kalau nggak ada hambatan, pompa-pompa, saya harap makin ke depan kita banjir makin tidak ada. Sekarang pun kalau genangan, saya jamin kalau hujannya berhenti nggak sampai setengah hari selesai. Pasti surut kan Pak? Dia nggak ada lagi berhari-hari. Nah ini yang kita akan terus lakukan bersama. Yang penting Bapak Ibu bantu saya. Kasih tahu mana ada orang lansia yang butuh berobat, anak mau sekolah, ya harus kasih tahu saya. Lalu ada lansia yang tinggalnya susah, rumahnya nggak ada, sabar sebentar. Nanti 2017, saya walaupun tidak terpilih, saya sampai Oktober 2017. Nah saya harap sudah jadi villa-villa di Ciangir. Di Ciangir itu kami bangun 97 hektar. Untuk orang tua yang suka berantem, bosan sama mantu, cucu, cicit. Rumah sempit. Gak bisa istirahat kan? Lebih baik ke Ciangir saja, istirahat di villa kami. Sambil bercocok tanam, ada ikan. Seminggu, 2 minggu gratis. Mau sebulan? Boleh, gratis. Mau seumur hidup? Boleh juga, gratis. Kami pelihara. Bapak Ibu yang nggak mau kerja pun boleh, asal tahan saya kurung di sana. Jangan jadi pengemis. Ya Sabtu Minggu kita kan lepaskan bus untuk keluarganya datang jenguk. Ini mungkin lebih bahagia. Kita akan bangun banyak apartemen. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di kawasan padat, cepat atau lambat pasti saya gusur. Bapak Ibu, pasti. Kenapa? Saya ngomong baik-baik ini. Saya tidak mau nanti Bapak Ibu pilih saya tahun depan jadi gubernur, karena tahun depan rusun saya jadi lebih banyak. Saya bangun 20.000. Nanti begitu terpilih gusur, pasti nyumpahin saya. Dasar, nipu saya, udah dipilih, masih gusur. Mendingan aku sampaikan dulu. Jadi kalau nggak mau digusur, pilih gubernur yang nggak mau gusur. Tapi akibatnya apa? Bapak Ibu tidak sadar, di Jakarta itu kita menyumbang penyakit TBC di dunia 10%. Dan penyakit TBC ini satu orang nularkan 10. Kita sudah ada obat. Kenapa? Karena tinggal di tempat yang sempit. Nggak ada matahari, nggak ada sirkulasi udara. Bapak Ibu pengen anak cucu cicitnya kena TBC. Kalau mau hidup sehat, mau tidak mau tinggal di rumah yang sehat. Bapak Ibu udah kayak orang kaya saja. Saya sediakan dokter, sediakan cocok tanam, anaknya sekolah dijemput bus, dikasih KJP. Bapak emaknya kakek nenek naik bus kagak bayar. Mau tinggal di panti saya urusin. Mau dagang saya urusin. Kalau bilang ini lebih nggak baik, ya sudah. Jangan pilih saya, pasti saya gusur. Saya mau pindahin Bapak Ibu tempat yang lebih baik. Kalau Bapak Ibu merasa tinggal di got, mandi air kali, buang cucian di situ, itu yang sehat, yang manusiawi, ya silakan. Karena ada gubernur yang menawarkan diri,
Kalau dia nggak mindahin, tetap tinggal di kolong seperti itu, ya silakan. Saya nggak masalah. Saya kira ini pelajaran politik yang Bapak Ibu harus sadar, harus punya. Ya, saya sangat siap tidak jadi gubernur lagi. Tapi percaya sama saya, sampai Oktober tahun depan pun, Bapak akan lihat Jakarta berubah. Bapak Ibu akan lihat Jakarta makin lama makin baik. Saya udah bangun sistem yang baik. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak suka ngomong manis-manis. Ya kan, saya daripada sumpah-sumpahin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, tahun ini banyak penggusuran nggak? Banyak. Semua yang tinggal di sungai, yang di waduk, kalau rumah susun kami jadi, pasti kami gusur. Ini yang tinggal tepi laut, kami mau bangun tanggul, pasti kami pindahkan. Tapi saya sedang menyiapkan 12 hektar di Muara Baru, hadap-hadapan sama Pantai Mutiara. Saya mau bangun kayak Mall Green Bay. Untuk siapa? Bawahnya untuk nelayan. Jadi nelayan naik, bisa industri ikan. Lalu atasnya untuk PKL, jualan, hadap laut, hadap-hadapan sama Pantai Mutiara, sama rumah saya. Nanti bisa lihat rumah saya yang tinggal di sini. Hadap-hadapan. Lalu atasnya rumah susun. Kita akan bangun kira-kira mungkin 5.000 sampai 6.000 unit. Kita bangun. Sekarang Pulau Seribu, saya juga bangun satu tower untuk nelayan, apartemen. Bawahnya untuk apa? Tambak ikan kerapu. Tambak, modal, pakan, bibit, saya kasih. Lalu kalau udah untung, jual, bagi hasil, enak aja lu kasih-kasih aja. Bagi, kita kan bosnya kan. Tapi nelayan dapat berapa? 80%. Kami yang bos 20 saja. Kalau selama ini bos 80, 90, nelayan 10, 20 kan? Kalau ini enggak. Nelayan 80%. Kami hanya 20. Lalu harga beras mahal. Harga minyak goreng, gula di Pulau Seribu mahal. Saya jamin harganya persis Jakarta. Karena kapal yang ngangkut tidak bayar. Orang Pulau Seribu naik kapal yang kami sediakan, asal KTP Pulau Seribu, naik bus sampai Transjakarta tidak bayar. Jadi Bapak Ibu bisa bawa dagangan. Nah, saya harap banyak nelayan, banyak orang pengen piara ikan ke Pulau Seribu. Pulau Seribu begitu luas. Kalau ada rumah, begitu bagus airnya. Teluk Jakarta, Ancol ada ikan nggak? Ada juga nggak berani makan. Ikan kecil-kecil udah makan logam, mau kanker. Semua orang mau pindah ke sana. Makanya buat daratan ini saya suruh bayar 15% buat bangun macam-macam. Ini terima kasih kepada Sumarekon, bangun 6. Saya baik kepada pengembang yang baik mau bantu rakyat. Kalau kamu baik, saya kan baik urus. Salah satu yang baik juga Agung Podomoro. Saking terlalu baik, dimintain duit dari DPRD, kasih juga ketangkap loh, nyahok loh. Saya sudah bilang, pengusaha jangan kasih uang lagi ke pejabat. Kalau diperes, kalau diancam, gampang jadi pejabat sekarang di DKI. Jual nama saya saja. Bilangnya gini, aku nggak berani lu, nanti Ahok tahu payah kita. Kurang ajar Ahok, memang Ahok kurang ajar. Bilang gitu aja. Brengsek, memang brengsek tuh anak katanya. Yang penting Bapak Ibu lepas. Bila perlu rekam. Nanti saya bawa ke KPK bareng-bareng. Kita tangkap. Yang kuburan minta duit aja saya rekam, saya suruh orang rekam, kita tangkap, kita pecat. Yang PHL palsu, taman kita tangkap juga, rekam, kita pecat. Jadi kalau ada pejabat yang minta pengusaha uang ini Pak Andre, jangan mau kasih-kasih, nanti ketangkap, baru nyahok tadi. Lebih baik jual nama saya, bilang susah, gubernur sekarang susah, nanti kita dipecat, repot.
Jangan minta-minta. Enak kan? Terus dia bilang, gimana dong? Tunggu dia nggak jadi gubernur lagi ya, baru kita mulai lagi. Kan enak kan, lepas kan? Tunggu dia nggak jadi gubernur lagi. Nah gitu cara ngomongnya. Jadi kalau Bapak Ibu kasih-kasih, penyadap KPK itu canggih. Semua bicara telepon disadap. Pasti tangkap tangan. Bisik-bisik aja, dia kalau pakai mic bisa tangkap tuh. Kalau bisik-bisik bisa ditangkap. Bisa ditangkap juga. Jadi zaman ini sudah berubah. Ya. Jadi orang benci sama Ahok bukan karena kasar. Jokowi yang santun-santun juga dibenci orang juga loh. Dia bilang Ahok karena turunan Cina Kristen dibenci. Enggak juga. Jokowi Islam Jawa juga dibenci orang juga. Yang benci ini yang korup aja. Karena rezekinya diambil. Ini kurang ajar ada Jokowi Ahok. Kalau nggak ada Jokowi Ahok kan kita pesta pora terus. Ini kenapa dua orang gila ini salah minum obat apa? Jadi itu aja masalah kita. Saya juga bingung kok. Dibilang saya kasar. Pak Jokowi santun banget, orang Solo sama juga dikenain. Ini ada sekelompok orang takut rezekinya diambil. Itu yang masalah. Jadi sekarang ya yang ganggu ini ya dihajar terus. Makanya saya bilang kalau jadi gubernur nggak usah pinter-pinter amat lah. Kalau mau pinter panggil aja Universitas Mercu Buana, jelasin. Kalau saya cuma tiap pagi latihan otot aja bener. Serius. Saya kelihatan lebih kurus kan, beratnya sama. Karena sekarang lebih padat, lemaknya hilang ganti otot. Karena saya udah pelajari, jadi gubernur DKI cuma butuh otot. Otot perut lumayan, cuma ditonjok tahan gitu kan. Itu aja. Kalau pinter, di Jakarta banyak orang pinter. Banyak yang minterin. Itu sampai bilang reklamasi di Uruk, kita banjir. Saya mau tanya ya Bapak Ibu ya, ini orang-orang tua ada. Ancol itu, batas lautnya dulu di mana? Jadi jalan layang di kali itu, peluit, dulu ada peluit nggak? Peluit itu hasil urukan loh, reklamasi loh. Muara Karang, Pantai Indah Kapuk, KBN, Marunda, ini Uruk, Ancol, Uruk ini, Muara Baru, Uruk, semua reklamasi. Saya nggak ngerti siapa yang guru mana yang ngajarin ya. Kalau reklamasi kasih tanah, airnya akan naik nutupin Jakarta. Buktinya semalam air laut naik tuh 190. Berarti ada yang iseng nguruk tanah sedalam 190 nih. Makanya akhirnya timpa tanah, akhirnya ini naik. Tapi kita stop juga nguruknya. Mungkin di Dubai lagi nguruk. Akhirnya airnya ke bawah. Nah saya nggak tahu tuh gurunya mana. Tapi guru saya nggak ngajarin begitu. Konsep naik turunnya muka laut. Ya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Pak Sunardi, tokoh masyarakat, Dewan Kota. Saya sampaikan sekali lagi, mau bangun berapa lagi RPTRA saya layanin Pak. Saya pengen setiap 2.500 penduduk ada satu lokasi. Dia ada 2.500 penduduk, ada satu lokasi. Jadi kalau ada kawasan padat manapun, ada yang mau jual tanah, kasih tahu kami beli. Tapi harga yang pas pasar ya. Saya kalau beli harga di atas pasar pasti masuk penjara bapak-bapak, ibu-ibu. Beli NJOP saja masalah, apalagi beli di atas pasar. Nah, tapi kalau di atas masih harga pasar, kami atau di bawah itu kami beli embung, hijau, buat taman atau rumah, masjid, kiri kanannya rumahnya mau jual, kasih tahu kami beli, biar kami bongkar, biar masjidnya punya halaman yang luas. Ya nanti ada masjid, ada surau, ada musola, ada RPTRA. Kalau kita seperti ini semua punya hati, saya yakin Jakarta Baru segera terwujud Pak. Kalau bahasa Arab guru saya itu manjada wajada Pak. Bukan wajanda Pak ya. Kalau wajanda bahaya Pak. Saya kira itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.